Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak, masih tetap bersemangat ya? Masih, Bu. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, walaupun kita belajarnya dari rumah, Ibu hanya bisa menatap kalian dari layar PC, tapi Ibu harapkan kalian tetap ceria dan tetap bersemangat serta bersyukur dalam menjalani pembelajaran pada hari ini. Coba tolong ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mengisi presensi yang ada di Google Classroom ya, tadi ya? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Dan Ibu cek tidak ada yang terlambat. Gimana, sudah membaca handout yang Ibu share tadi sebelumnya? Sudah. Nah, baiklah. Nah, kalian masih ingat pekan lalu sebelum kita penilaian harian tentang kalor, kalian sudah membahas tentang kalor. Coba, ada yang masih ingat tentang kalor? Sirin, Bu. Sirin, silakan Kak Sirin. Kalor adalah sebuah energi yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Oh, menurut Kak Sirin berarti kalor itu adalah sebuah energi yang mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi dia adalah berupa sebuah energi. Ya, betul sekali. Masih ingat ya kakak ya? Ya, betul ya. Apa yang disampaikan oleh Kak Shirin tadi bahwa memang kalor itu adalah sebuah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi Ibu harapkan walaupun kalian sudah belajar dari rumah, kalian tetap mencari informasi, bisa dari internet, bisa dari buku bacaan. Nah, kemudian Ibu akan menayangkan sebuah video, silakan kita lihat. Ibu akan share screen. Nah, silakan dilihat tayangan video berikut ini. Memanfaatkan aliran sungai Molobayan dan sungai Ongkak, warga di desa Mengkang, kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, membangun pembangkit listrik dari kincir air. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, desa Mengkang tidak pernah terjangkau oleh aliran listrik dari perusahaan listrik negara. Keinginan besar warga untuk mendapatkan sumber listrik akhirnya dapat diwujudkan. Kepala desa setempat mengajak warga untuk bergotong royong membangun pembangkit listrik dari tenaga air. Nah, sangat dianggap kalian itu anak-anak, tidak belajar malam, dapat ya ini mau rapat kamari pakai lampu botol. Jadi sangat di rencana ambil inisiatif bagaimana supaya ada lampu. Jadi bikin kincir dari data. Meski tergolong sederhana, namun 54 warga desa Mengkang bisa menikmati listrik dengan kapasitas 15.000 kW. Setiap bulannya, warga cukup membayar iuran sebesar Rp15.000 untuk perawatan mesin. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Oke, nah setelah melihat tayangan video tersebut, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Kalau Ibu tanya kira-kira apakah ada pemanfaatan energi pada benda tersebut atau pada video tersebut?
Rifda, Silakan. Bu. Ya, Kak Rifda. Ya, silakan Kak Rifda. Apakah Ada, menurut Kak Bu. Rifda ada? Oke. Energi apa Kak yang ada pada tayangan video kita ini? Energi gerak menjadi energi listrik. Oke, energi gerak menjadi energi listrik. Ada lagi tanggapan yang lain? Ata, Bu, Ata, silakan Kak Ata. dari air yang menggerakkan turbin sehingga timbullah energi listrik. Jadi, air tersebut menggerakkan turbin, lalu timbullah energi listrik. Oke, tuh. Kemudian ada lagi mungkin pernyataan yang lain? Silakan. Ada, Bu. Ya, silakan. Kak Turbin Shima. bergerak sehingga ada. Ya, menurut Kak Shima ada ya. Lalu, energi apa Turbin, Kak? turbin bergerak sehingga menghasilkan energi listrik menjadi gerak. Iya. Jadi, ketiga pernyataan tersebut betul ya. Ada energi yang dihasilkan dari turbin yang bergerak tadi. Oke. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang energi dan sumber energi. Ibu yakin materi ini sudah pernah kalian dapatkan waktu di SD terlebih dahulu ya, energi dan sumber energi. Nah, sebelumnya silakan kita lihat, Ibu akan menjelaskan dulu tentang indikator pencapaian kompetensi. Jadi, indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan setelah kalian belajar ini, kalian dapat menjelaskan konsep energi, kemudian bisa menjelaskan konsep 3 energi dan sumber-sumber energi, lalu kalian dapat mengelompokkan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Nah, ini yang diharapkan pencapaiannya. Lalu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, di sini kalian dapat menjelaskan penerapan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, di sini kalian dapat menjelaskan penerapan. Jadi ada video tadi, kalian dapat ini ya, menjelaskan sumber energi dengan baik, dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyelidiki konversi energi. Lalu yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan faktor yang mempengaruhi konversi energi. Kemudian yang keempat, kalian dapat mengelompokkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, sekarang kita lihat tayangan video yang kedua. Manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Di siang hari yang terik, kita kadang tidak mau keluar rumah karena cahaya matahari yang panas dan menyilaukan. Tapi tahukah teman-teman, ternyata energi matahari itu bermanfaat untuk makhluk hidup. Energi matahari sendiri merupakan pancaran cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari ini berasal dari sebuah proses yang disebut reaksi fusi nuklir. Proses ini menghasilkan tekanan kuat di inti matahari yang bisa menciptakan panas sampai suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Lalu apa saja manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan ya? Yuk kita simak. 1. Manfaat energi matahari untuk manusia. Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak menyebabkan polusi.
Maka itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk pertanian dan sebagai sumber daya listrik. Sumber daya listrik bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari sumber listrik untuk rumah, gedung, sampai bahan bakar mobil listrik. 2. Manfaat energi matahari untuk hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan. Energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah salah satu hal penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti ular, kura-kura, buaya, dan kadal harus berjemur di bawah cahaya matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuh meningkat. Hewan-hewan nokturnal dan hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari. Tak hanya itu, jumlah cahaya matahari juga bisa mempengaruhi migrasi burung-burung tertentu. 3. Manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan. Glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang akan diubah menjadi protein dan lemak. Saat proses fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga, dan mengeringkan tanah. Wah, ternyata energi matahari banyak membawa manfaat untuk kehidupan di bumi ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website. Oke, nah setelah melihat tayangan video tersebut, Ibu ada pertanyaan. Coba mungkin ada yang mau bertanya dulu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Kak Eureka, oke silakan Kak Eureka, ada pertanyaan? Apakah energi pada matahari dapat habis? Coba yang lain kira-kira bagaimana? Apakah energi pada matahari bisa habis? Silakan, ada yang bisa menjawab? Boleh diaktifkan mic-nya. Bisa tidak habis energi pada matahari? Silakan, ada yang bisa menjawab? Bebas. Coba mungkin menurut Kak Shima bagaimana menurut Kak Shima? Apakah energi pada matahari bisa habis menurut Kak Shima? Tidak. Tidak. Kalau menurut Bang Revan, apakah energi pada matahari bisa habis? Menurut Bang Revan? Atau menurut Kak Nisrina? Kalau menurut Kak Nisrina, apakah energi pada matahari bisa habis? Tidak. Iya, jadi energi pada matahari betul ya, tidak bisa habis. Lalu ada pertanyaan lagi, Kak Eureka? Ya, Bu. Ya, kenapa? Apa pertanyaannya? Tidak dapat habis atau hilang? Oh, mengapa? Apakah? Ulangi? Apakah energi tidak dapat habis atau hilang? Iya, karena energi tadi, energi pada matahari itu tidak dapat habis, jadi benar. Kenapa tidak bisa habis? Karena energi itu justru dia diubah, dikonversikan. Nah, jadi pengkonversian energi diubah. Makanya ada istilah hukum kekekalan energi. Nah, untuk kemarin sudah Ibu kirim percobaan. Nah, sudah Ibu kirim percobaan. Jadi Ibu minta tolong, mungkin sudah dikerjakan di rumah masing-masing. Sudah di rumah masing-masing, maka Ibu minta tolong mungkin ada yang bisa
membacakan hasil percobaannya? Siapa ada yang bisa membacakan hasil percobaan? Hasil percobaan mulai dari rumusan masalah, kemudian hasil analisis data. Ibu akan share handout-nya. Ibu akan share LKPD-nya dulu ya. Nah, ini. Ibu share LKPD. Nah, ini adalah LKPD yang sudah Ibu bagikan ke ini ya, ke kalian. Silakan mungkin ada yang mau membacakan hasil dari rumusan masalah. Silakan ada yang mau membacakan hasil dari rumusan masalah. Saya, Bu. Ya, silakan Bang Revan. Jawaban untuk rumusan masalah 1 adalah yang A sebagai penggerak dinamo untuk menghasilkan energi listrik. Yang B karena tanaman mengarah ke sumber energi yakni matahari. Jawaban untuk rumusan masalah 2 adalah energi dapat berpindah dan diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oke, itu jawaban menurut Bang Revan. Lalu ini hasil analisis datanya bagaimana, Bang? Hasil analisis datanya? Nomor 1, Ya. 5 cm, waktu 30 detik, jumlah putaran 23. Yang kedua, 10 cm, waktu 30 detik, 16 putaran. Yang ketiga, 15 cm, waktu 30 detik, jumlah putaran 10 putaran. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau membacakan hasil pengamatannya. Silakan presentasikan setelah Bang Revan tadi. Untuk membacakan Najla, Bu. Ya, silakan Kak Najla. Ini ada gambar nih. Kira-kira menurut Kak Najla apa? Jawaban untuk rumusan masalah 1 adalah A. Pembangkit energi. Yang B. Untuk mendapatkan energi untuk fotosintesis. Jawaban untuk rumusan masalah 2. Iya, energi dapat diubah bentuk menjadi energi lain. Ya, terima kasih ya untuk Bang Revan dan Kak Najla. Kemudian Kak Najla mungkin bisa bacakan sekalian hasil percobaannya, Kak. Nah, kalau menurut Kakak bagaimana? 1. 5 cm, waktu 30 detik, jumlah putaran 24 putaran. 2. 10 cm, 30 detik, jumlah putaran 17 putaran. 3. 15 cm, waktu 30 detik, jumlah putaran 12 putaran. Iya, jadi berbeda sedikit dengan Bang Revan ya. Kemudian setelah tabel hasil pengamatan, di sini ada analisis data hasil percobaan. Jadi setelah melakukan percobaan tersebut, ada pertanyaan. Nah, ada yang bisa membacakan kira-kira hasil dari analisis data? Saya, Bu. Silakan. Oke, Kak
Sarah, silakan Kak Sarah. Bacakan. Apa yang terjadi pada kertas berbentuk spiral sebelum digantung di atas lilin, kertas diam. Namun setelah kertas diletakkan pada jarak yang sudah ditentukan, maka yang terjadi pada kertas spiral adalah berputar-putar. Bagaimana hubungan antara jarak kertas spiral dengan api lilin terhadap jumlah putaran kertas spiral? Semakin jauh jarak kertas spiral ke titik api, maka jumlah putaran semakin sedikit. Berdasarkan kegiatan praktikum dan pengamatan yang sudah dilakukan, apakah hipotesis Ananda terbukti? Iya, terbukti. Alasan terjadi perubahan energi dari panas ke gerak. Oke. Itu jawaban hasil analisis data versi Kak Sarah. Ada lagi yang mungkin berani mengungkapkan, mempresentasikan hasil analisis data percobaan selain Kak Sarah? Najla, Bu. Oh iya, oh gantian boleh deh Kak Nisrina sekarang. Mbak. Apa yang Gantian. pada kertas berbentuk spiral sebelum digantung di atas kertas lilin? Kertas diam. Namun setelah kertas diletakkan pada jarak yang sudah ditentukan, maka yang terjadi pada kertas spiral adalah berputar. Bagaimana hubungan antara jarak kertas spiral dengan api lilin terhadap jumlah putaran kertas spiral? Jumlah putaran sedikit ketika jarak semakin jauh. Lalu, kalau menurut Kakak? Iya, karena energi dapat dikonversikan ke bentuk energi lain. Ya, energi bisa dikonversikan ke bentuk energi lain. Jadi ingat, konversi energi itu adalah perubahan. Jadi perubahan energi. Terakhir mungkin, nah, oke Kak. Najla tadi mau bacakan apa kesimpulannya Kak? Setelah melakukan kegiatan P mandiri, Praktikum seharusnya mandiri Ananda itu maksudnya Kak. Percobaan mandiri itu percobaan maksudnya. mandiri. Iya. Seharusnya Ananda telah mengetahui bahwa pada A. Konversi energi yang terjadi adalah dari energi panas ke energi gerak. B. Apakah Ya. percobaan tersebut memenuhi hukum kekekalan energi? Iya. C. Tuliskan sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Diperbaharui. Cahaya matahari, turbin air, kincir angin. Tak dapat diperbaharui. Panas bumi, minyak bumi, gas alam. Oke, nah itu ya. Nah. Oke, terima kasih untuk yang sudah membacakan hasil percobaannya tadi. Ibu beri apresiasi. Kalian sudah melakukan percobaan dengan baik dan benar. Kemudian Ibu sudah melihat juga ada beberapa yang mengirimkan foto hasil percobaan. Sehingga kalau kita lihat, jadi kalian silahkan membaca kembali nanti tentang jenis-jenis energi dan sumber energi di rumah ya. Kira-kira apa saja selain, tadi apa saja sumber energi terbarukan? Berarti yang bisa diperbaharui. Yang dibacakan oleh Kak Najla ada diantaranya ada cahaya matahari, kemudian ada angin, air, dan ada air. Ya. Nah, Ibu lanjutkan share screen-nya sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini peta konsep yang akan kita pelajari selama beberapa pekan ke depan. Jadi ada sumber energi yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Najla, ada sumber energi terbarukan. Betul, ada energi, ada angin, ada air, dan ada makanan. Sedangkan yang tak terbarukan di sini ada minyak bumi, ada gas, ada batu bara, dan nuklir. Maka bisa kita
kita buat kesimpulan. Energi itu adalah, nah, lihat, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan perubahan. Nih, kalau mau dibahas, mungkin ada yang tahu jenis-jenis energi ada apa saja? Melakukan usaha atau melakukan perubahan. Nih, kalau mau dibahas, mungkin ada yang tahu jenis-jenis energi ada apa saja? Silakan, ada yang bisa bebas menyebutkan jenis-jenis energi yang kalian tahu, yang di SD dulu, silakan. Ada energi apa saja? Matahari, Energi matahari itu menghasilkan energi apa, Bang? Bang Ref? panas, Iya, ada energi panas. Satu, ada energi panas atau energi kalor. Kedua, ada energi apa lagi? Energi listrik. Ada energi listrik. Tuh, yang ketiga, Energi cahaya. energi cahaya, energi kalor, energi listrik, ada energi cahaya. Keempat, ada energi apa lagi yang kalian tahu? Kinetik atau gerak. Ya, energi kinetik atau gerak. Kemudian ada energi apa lagi mungkin? Yang bisa menyebutkan? Ya, Energi potensial. energi potensial. Lalu tadi Ibu dengar ada energi bunyi. Ya, nah itu ya. Itu adalah beberapa jenis energi. Nah, silakan nanti kalian baca juga handout yang sudah Ibu share. Nah, kemudian ini sumber energi tadi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Maksudnya itu adalah yang keterbatasannya sangat sulit, kemudian dia juga tidak bisa diperbarui. Itu ya sumber energi yang tidak terbarukan. Di antaranya ada, bisa dilihat, tadi sudah disebutkan, ada minyak bumi, ada gas alam, ada batu bara, ada nuklir. Jadi kalau sudah habis, ya sudah. Makanya dihasilkan juga sangat terbatas yang ada di bumi ini. Sedangkan kalau sumber energi terbarukan, nah ini contohnya adalah matahari, ada air, kemudian ada angin. Oke. Nah, jadi ini ya. Silakan nanti tetap membaca. Bagaimana kira-kira materi yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Apakah kalian merasa senang dengan materi yang sudah kita dapatkan pada hari ini? Iya, iya. Alhamdulillah kalau senang ya. Paling tidak ada beberapa ilmu baru. Mungkin walaupun materi ini sudah didapatkan di SD, kalian sudah ini ya, ada materi baru yang kalian dapatkan. Kemudian tetap Ibu apresiasi, terima kasih kalian sudah aktif dalam pembelajaran. Nanti keaktifan kalian tetap Ibu nilai dalam penilaian sikap. Kemudian nanti ada tetap bintang yang akan tetap ada penilaian kriteria bintang berupa poin pembelajaran yang Ibu akan tambahkan. Untuk pembelajaran pekan depan, nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian membaca materi tentang transformasi energi. Oke, jadi silakan kalian membaca materi tentang transformasi energi. Dibaca, nanti seperti biasa tetap ada tanya jawab, ada diskusi sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ingat pesan Ibu tetap jaga kesehatan walaupun belajar di rumah, karena memang walaupun kalian baru kelas 7, Ibu juga belum pernah bertemu dengan kalian, tapi paling tidak setiap pembelajaran IPA kalian tetap bersemangat ya. Ingat jaga kesehatan dengan rajin mengkonsumsi suplemen, kemudian rajin minum air putih dan makanan yang mengandung vitamin. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.